Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman, nama saya Kalista Purnama Izati dari kelas 10 MIPA 1 absen 09. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang ancaman militer dan non-militer, entah di luar negeri atau di dalam negeri, beserta contoh-contoh dan penjelasannya. Oke, nah jadi yang pertama ini adalah ancaman militer dari dalam negeri, di mana pengertiannya adalah bentuk ancaman yang datangnya dari pihak internal, berarti masih terinclude dalam negeri itu sendiri. Nah, di mana salah satu contoh dari ancaman militer dalam negeri adalah baru-baru ini yang terjadi kira-kira pada tahun 2021, kemarin sempat viral, itu di gereja. Itu ketika ada jamaah misa, ya namanya jamaah misa, kayak udah seludur antara ada yang selesai sembahyang, ada yang mau sembahyang. Nah, itu ada gerak-gerik yang mencurigakan ya. Ada gerak-gerik yang mencurigakan, tapi sudah diketahui oleh petugas keamanan gereja tersebut. Nah, ungkapnya itu mereka telah menahan pintu gerbang sehingga petugas keamanan tidak dapat mencegahnya. Papar Wilhelmus yang menjadi saksi di kala itu. Nah, selain daripada Wilhelmus, saksinya itu juga dari CCTV yang berada di sekitar daerah gereja tersebut, dan ledakannya memang cukup besar. Ini cuplikan videonya. Sekarang bayangkan, kalian diganggu teman-teman kalau mamanya lagi sholat duha atau sholat zuhur, kayak, ih apa sih kok ganggu kekhusyuan. Nah, itu masih sama-sama satu agama, sama-sama agama Islam. Nah, ini kalau seumpamanya pelakunya entah dari dalam atau luar agama tersebut, tapi kan masih dalam satu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tentu saja ini mengancam keutuhan NKRI, di mana Indonesia ini memiliki 6 agama. Yang pertama, agama yang diakui ini Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Nah, di antara keberagaman dan perbedaan yang ada ini, seharusnya kita harus memahami, saling menghormati agar NKRI tetap terjaga, di mana kata Rasulullah, lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu dan untuk agamaku. Yang kedua, ancaman militer dari luar negeri. Nah, ini biasanya bersifat eksternal karena ini mengancam negeri A diancam oleh negeri B gitu, bukan negeri A diancam oleh negeri A itu sendiri. Kalau itu pengertiannya untuk yang apa namanya, ancaman militer di dalam negeri. Sekarang kita membahas yang di luar negeri. Dalam ya di luar negeri, dari luar negeri. Nah, ancaman yang berbau militer sangat berpeluang dilakukan oleh pihak luar negeri. Bagaimana tidak? Jika tujuan mereka tidak lain hanyalah menguasai dan mengambil keuntungan dari negara tersebut, seperti uh, apa itu dah, Belanda. Belanda, Jepang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempahnya, jadi kayak suruh kerja rodi, itu tentang militer ya. Tapi kalau mamanya yang udah urusan bersenjata, kegiatan bersenjata, itu sudah termasuk yang eh, apa sudah yang militer. Nah, jadi salah satu contoh ancaman militer dari luar negeri adalah spionase. Nah, spionase ini merupakan penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi negara lain. Spionase ini mengandalkan kegiatan daripada intelijen negara. Bagaimana tidak, intelijen negara ini memang bersifat gimana ya? Lebih ke instansinya, bukan ke barang itu sendiri. Maksudnya barang itu sendiri kayak senjatanya gitu kan, lebih ke instansinya militer. Nah, Indonesia sendiri pernah menghadapi ancaman ini dari jejaringan intelijen Uni Soviet di Jakarta pada tahun 1982. Seorang perwira tinggi TNI, Latsar Sudarto, membocorkan data-data kelautan Indonesia kepada Alexander Vinenko, di mana Alexander Vinenko ini merupakan intel yang mengaparai kantor cabang maskapai Aerotok di Jakarta. Nah, perwira tersebut ditangkap di sebuah rumah makan.
Nah, di mana itu di rumah makan ditangkap saat menyerahkan dokumen kepada atasan militer Uni Soviet. Nah, Vinenko ini ditangkap pada tanggal 6 Februari 1982. Nah, semenjak saat itu, operasi Aeroflot di Indonesia ditutup oleh pemerintah Orde Baru. Nah, aksi ini merupakan aksi spionase yang terjadi di dalam negeri tetapi bersumber dari luar negeri. Nah, dampak dari aktivitas spionase adalah informasi rahasia yang terungkap ke publik dapat menimbulkan konflik di berbagai lapisan masyarakat. Hal ini bisa berpotensi menimbulkan kerusakan yang akan mengancam kedaulatan suatu negara itu sendiri. Nah, intervensi negara asing terhadap suatu negara dapat terjadi karena informasi rahasia negara tersebut telah diketahui, aka telah bocor. Oh my god, bahaya itu sih guys. Yang kedua, ada ancaman non militer. Seperti biasa, ancaman non militer ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dari dalam negeri dan ancaman militer dari luar negeri. Di mana yang pertama kita bahas dari ancaman non militer dari dalam negeri dulu ya. Nah, saya di sini mengambil pokok bahasannya tentang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di mana daripada pengertian ancaman non militer itu merupakan ancaman yang tidak bersifat fisik, biasanya berbentuk secara ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Nah, salah satu contoh dari ancaman non militer adalah perkembangan iptek yang akan saya bahas pada pokok presentasi kali ini. Nah, di mana pada abad ini segala informasi dan pengetahuan dapat diakses dengan sangat mudah dikarenakan adanya jejaring internet. Ya, bagaimana tidak? Biasanya itu dari usia anak-anak hingga remaja, dewasa, tidak memandang laki-laki, perempuan, dan semuanya itu mudah untuk mengakses yang namanya internet karena keefisienannya. Nah, kasus ini pula tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak di bawah umur dapat mengakses hal-hal yang mungkin kurang senonoh karena luasnya internet, dan makanya harusnya orang tua itu, tugasnya orang tua zaman sekarang ya menurut saya itu lebih ke memperhatikan anak-anak dalam bermedia sosial, bermain game. Soalnya kan game-game online kan gimana ya, interaksinya luas, juga bisa bermain dengan orang-orang yang lebih dewasa daripada umurnya, dan kadang itu pun menurut pengalaman saya perkataannya kurang senonoh. Nah, salah satu ancaman non-militer dari dalam negeri tentang perkembangan iptek ini adalah cyberbullying. Ini sangat wow, membludak banget kasusnya ya teman-teman. Karena gini deh, sekarang itu banyak anak kecil yang sudah bermain Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan itu ada yang tidak di bawah awasan orang tua. Itu menyebabkan anak itu terkena cyberbullying mungkin karena ketidakpahamannya akan informasi yang akan disampaikan, jadinya kayak kok bisa sih gini, wah kurang gini 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 kayak, dan itu menyebabkan si anak kayak cemas, kayak psikisnya intinya kayak terganggu gitulah, kayak gak enak banget rasanya. Soalnya saya dulu juga pernah, saya juga pernah, tapi kayak ya sudah, saya cerita ke orang tua saya dan orang tua saya memberikan pendapat gini 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 gini, saya diberi nasihat, dan saya semenjak saat itu dibimbing orang tua agar bermain media sosial dengan baik, bagaimana diberikan himbauan dan dijadikan pelajaran, begitu saja. Memang begitu adanya karena zaman kita sudah berbeda dengan orang tua kita sebelumnya, kakek nenek kita, buyut cicit kita sudah berbeda. Jadi tugas orang tua semakin tahun semakin tahun juga berbeda, mendidiknya juga berbeda. Nah, dampak dari psikisnya si individu yang terkena cyberbullying ini juga akan berpengaruh terhadap calon cicit bibit bakalnya, kayak generasi-generasi Indonesia. Bayangkan ya, generasi-generasi Indonesia itu kayak terancam, terancam dikarenakan psikisnya itu terserang. Jadinya
Kalau menurut saya, psikis itu merupakan hal yang paling utama dalam segala hal. Seperti kita bersosialisasi, kita menyerap ilmu pengetahuan, dan lain-lain itu berpengaruh banget dengan psikis itu. Nah, kalau seumpamanya kita sekolah ini ya, kita sekolah, psikis kita kurang bagus, jadinya kayak, apakah akan berpengaruh terhadap sumber daya manusia? Oh iya, tentu saja sangat berpengaruh. Karena yaitu tadi terkena dengan cyberbullying awalnya. Nah, dan parahnya lagi, pelaku dan korbannya ini masih dalam satu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya pun miris. Nah, saya akan memberikan salah satu contoh cyberbullying yang sampai merenggut nyawa korbannya. Gadis remaja yang menyukai K-pop berusia 16 tahun nyaris terenggut nyawanya dikarenakan bullying, cyberbullying itu sendiri cuma gara-gara foto dengan biasnya. Itu kayak, waduh, tidak habis pikir dengan pelakunya, ada masalah apa ini psikisnya. Nah, biasanya si pelaku ini juga mengalami tekanan psikis di eksternal atau internalnya seperti keluarga. Ya biasanya keluarga sih kebanyakan. Dan itu yang menyebabkan si pelaku mencari pelampiasan bahwa aku ini sebenarnya kuat. Dia membutuhkan validasi daripada orang lain yang menyebabkan ya gitu deh, nyawa orang lain jadi terancam sih parahnya. Jadi teman-teman, ketikan itu dijaga ya, agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kalau seumpamanya ada masalah, cerita ke guru, orang tua, teman sebaya. Nah, sedangkan ancaman non militer dari luar negeri itu biasanya tentang iptek ini ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu tentang video porno yang diakses dari luar negeri ke dalam negeri. Itu biasanya ada saya searching itu pakai apa namanya? VPN, VPN atau PVN gitu, saya lupa, pakai aplikasi. Jadi kita bisa mengakses video yang kurang senonoh, video sure orang luar. Nah, itu secara tidak langsung merupakan akal-akalan mereka untuk merusak generasi negara kita, apa itu dia generasi Indonesia. Jika bakal bibit kita itu dirusak oleh mereka melalui video yang mereka buat secara tidak langsung lah ya, untuk menjadi konsumsi publik, bahkan konsumsi anak di bawah umur ada. Soalnya saya pernah membaca berita di Twitter itu, ada pokoknya intinya anak SD atau SMP itu mengakses video kurang senonoh, dan juga ada datanya ini sebentar. Ini saya catat berdasarkan Kemenkes tahun 2017 sebanyak 94% siswa pernah mengakses video porno yang diantaranya 43% berasal dari komik. Ternyata bukan dari internet saja ya, tapi komik juga dari internet juga. Internet sebanyak 57%, game sebanyak 4%. Wah, ini bahaya ini. Film atau TV sebanyak 17%, media sosial 34%. Nah, kegiatan tadi itu sangat berpengaruh besar terhadap psikis. Gimana tidak? Ada namanya di sini itu lobus apa ya, Kak? Nah, di bagian depan ini ada namanya korteks prefrontal yang dibagi menjadi tiga, yaitu dorsentral, ventrolateral, orbitofrontal. Nah, di bagian otak ini biasanya apa sudah namanya, kayak mengatur problem solving, kefokusan, sama perasaan tidak cemas, senyawa gabah itulah. Ketika otak ini rusak, maka itu juga akan mempengaruhi pola pikir, psikis, dan kayak apa ya, pandangan seseorang terhadap objek yang apa dilihat. Nah, biasanya kebanyakan saya baca di internet ini, orang yang terlalu bagaimana ya ke pornografi itu melihat gini saja kayak hmm, jadi kayak
pikirannya selalu negatif. Karena ya rusaknya otak, sistem syaraf otak ini. Nonton pornografi ini biasanya lebih berbahaya dibandingkan kita mengonsumsi narkoba. Jadi dapat merusak namanya ada syaraf-syaraf itu. Dalam beberapa detik itu yang terputus ada ratusan ribu syaraf, sedangkan kita di masa pertumbuhan ini kita membutuhkan syaraf-syaraf tersebut untuk menerima informasi dari sekolah dan segala informasi yang ada di lingkungan kita lah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, semangat BAT-nya.